Tapi bukan berarti udang itu haram. Yang dimakannya kepiting Pak Ustadz, halal. Yang dimakannya durian Pak Ustadz, halal. Kemarin saya ceramah, semuanya makanan yang menakutkan. Kepiting, kolesterol. Udang, kolesterol. Sotong, kolesterol. Yang paling hebat kolesterolnya telur puyuh. Itu yang saya makan tadi banyak-banyak. Habis itu dikasih pula saya makan durian kemarin, dibakar. Malam ini mau dikasih juga, cuman habis ceramah. Takut Pak Bupati kalau dikasih sebelum ceramah berkunang-kunang mati. Siapa tanggung jawab? Ustadz Fadil, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah. Nauzubillah. Ustadz nggak takut mati. Apa yang ditakutkan? Mati. Semua kita akan mati. Yang ditakutkan itu apa amal yang akan kita bawa, Nanti kalau kita mati yang mandikan siapa, Pak Ustadz? Apa yang kita pikirkan? Tak usah kita pikirkan, pasti ada yang memandikan kita. Yang jadi masalah, yang mandikan anak kita atau anak Kalau anak kita yang mandikan, diambilnya air, tidak disiramnya kita macam menyiram sampah, tapi disiramnya ke tangannya, diambilnya air, disiramnya ke tangan. Takut dia air itu jatuh langsung ke kulit, kulit kita merasakan sakit yang baru saja merasakan sakaratul. Ayah, pelan-pelan. Coba kalau anak tidak sekolah agama, tidak pesantren, tak tahu dia cara mandikan. Jadi siapa yang mandikan ini? Saya. Kata orang yang dulu kau ejek-ejek karena dia miskin dan susah. Kebetulan ibu ini orangnya sombong. Angkuh. Kalau berjalan, hidungnya aja naik ke atas. Tangan 3 menunjukkan cincin baru. Padahal 3-tiganya imitasi. Bu, di mana kantor bupati? Sana. Oh, begitu mati, anak tak ada sekolah agama, tak tahu memandikan orang tua. Apa kata orang kampung? Inilah saatnya hari pembalasan. Siapa yang mandikan? Kami. Anak-anaknya, keluarganya, tolong keluar. Kunci mereka pintu, tahankan. Mana seperpel? Cucukkan mereka hidung. Ini yang sombong dulu kan. Ya ambilnya burus WC itu, cucuk-cucuk. Baru kau tahu. Nakanya ibu memandikan anak ibu berapa kali? Mandi pagi sekali. Siang nanti mulutnya kena coklat hitam-hitam, mandi lagi. Sore main paret dia, mandi lagi. Habis itu main-main berkeringat bau dia, mandi lagi. Ibu mandikan anak 1 hari 5 kali. Setahun 360 kali 5, 5 kali 3, 1500 kali ibu mandikan. 3 tahun 5000 kali ibu mandikan. Ibu hanya minta mandi mandi jenazah. Itu pun dia tak tahu. Bapak berapa kali mencarikan nafkah, melepuh kulit. Bapak minta solatkan sama dia cuman sekali, solat jenazah. Yang paling afdal jadi imam adalah anak. Mana anaknya? Anak sembunyi di belakang, mencret dia. Tak tahu. Dipaksa orang maju juga ke depan, ditolak orang gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kau ruku sholat jenazah tadi? Itu ayahmu kan mati sholat jenazah, kenapa kau ruku? Banyak kali dosa ayahku kata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang haram kau makanlah yang haram itu sampai masanya nanti. Tapi kasihan sekali anak yang hijau-hijau ini, lidah mereka bersih, tiap pagi tiap petang berdoa, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait.
Tapi apalah arti doa? Apa kata Nabi? Mata'amuhu haram, makanannya haram. Oh kalau gitu tak usah belikan makanan, teh botol aja. Masrabuhu haram, minuman haram. Oh kalau gitu tak beli minuman Pak Ustadz, beli baju jaket aja lah. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Oh kalau gitu tak usahlah belikan pakaian, kasihkan aja ke orang. Wa ghuziya bil haram, ada orang-orang yang kau suap makanan haram. Makanan haram, makanan haram. Di antara yang menyebabkan makanan haram adalah riba. Beruntung menjadi orang Aceh. Kenapa? Karena bank pertama BPD, Bank Pembangunan Daerah, yang berubah menjadi syariah adalah Bank Aceh Syariah. Allahu Akbar. Hai gubernur-gubernur, mana ada gubernur di situ Pak Ustadz? Mana tahu dia nonton acara ini? Hai gubernur-gubernur, kalau kalian mau dapat amal jariah tak putus walaupun kalian sudah mati, maka robah bank daerah kalian menjadi bank syariah macam Bank Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Hai bupati-bupati, wali kota, kalian pemegang saham setiap kabupaten, maka kalau kalian mau dapat amal yang tak putus, akhirnya selamatlah. Mungkin di daerah yang lain tak bisa dia, Pak Ustadz. Saya sebetulnya sudah lama mau beralih ke bank syariah, tapi tak bisa karena di kampung kami tak ada bank syariah. Orang Aceh tidak ada alasan, karena satu provinsi ada Bank Aceh Syariah. Beralihlah ke Bank Aceh Syariah. Kapan? Jangan malam ini, kantor tutup. Besok buka kan? Besok hari Jumat 1 Rabiul Awal. Ingat Maulid Nabi, ingat hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Ganti, beroleh dari bank konvensional berganti kepada bank syariah. Selamat kau dari riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Tahu kerasukan setan? Kesambat kata orang Jawa. Kerasukan setan. Nanti bapak ibu tengok dia bangkit dari kubur. Ini yang kata Ustaz Somad dulu. Makan riba. Rupanya dia pun nengok kita. Kau lebih parah pula dari aku lagi. Ustaz, kami tak tinggal di Aceh Ustaz. Kami di daerah luar Aceh. Kami tak punya bank syariah. Jadi duit kami paksa kami simpan di bank. Kenapa tak kau simpan di rumah? Takut Pak Ustaz. Kau takut pencuri? Enggak. Terus biniku. Datanglah bininya bawa duit. Bang, ini duit apa bang? Duit sial. Kenapa sial? Udah kusuruhkan dapat kau juga. Jadi kalau menabung di bank konvensional dapat bunga, bunganya itu kemana kami buat? Kami makan haram, kami campakkan haram, dimakan haram, dicampakkan haram. Jadi gimana? Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Tanahnya sudah ada 3 hektar, tambah yang tadi 3,5 hektar. Tentu perlu semen, batu bata. Untuk satu lokal itu biayanya 100 juta. Waktu saya difitnah bahwa Abdul Somad membawa tentara Hizbut Tahrir, Abdul Somad ini aliran sesat, Abdul Somad ini mau buat negara. Rupanya orang yang difitnah ini mengatakan, gara-gara kami Ustaz tak jadi ceramah, ini 100 juta Pak Ustaz. Kata saya, untuk apa saya lah duit banyak-banyak? Anak saya 1 orang, bukan banyak.
hidup ini kalau banyak-banyak duit ini untuk apa? Jadi 100 juta ini kita buat untuk MDA. Berapa satu lokal? 100 juta. Pam! Satu lokal. Nah, buat. Nanti yang ada, ini sudah siap. Buat satu lokal. Bayangkan satu lokal mengaji anak-anak di situ baca Quran. Besok Bapak pergi cari mana tanah wakaf ini. Berapa lokal perlu? Berapa semen? Berapa batu bata? Berapa kosen? Berapa tukang? Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Tolonglah. Itulah yang menolong. Maka yang punya tabungan banyak itu, kalau dapat bunganya untuk kepentingan umum. Umat punya juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Tapi kami di Aceh ini Pak Ustadz, kami tidak menabung di bank konvensional. Bagaimana? Keluarkan zakat. Keluarkan zakat 2,5%. Bayarkan ke Basnas. Bapak yang punya duit 100 juta itu zakatnya 2,5%. Berapa itu? Memang kalau cerita duit ini banyak yang lupa ya. Kalau 100 juta zakatnya 2,5 juta. Ingat itu. Kalau 100 juta zakatnya 2,5 juta. Insya Allah bapak-bapak ibu-ibu punya duit 100 juta. Banyak yang tak yakin. Kenapa tak yakin? Insya Allah bapak ibu punya duit 100 juta. Amin. Keluarkan zakatnya 2,5%, 2,5 juta. Kalau tak kami keluarkan Pak Ustadz, saya tak tahu. Bukan saya dukun. Andai Bapak tak keluarkan, saya tidak tahu, saya tidak akan cek, saya tidak akan tanya. Tapi ingat, ada dia yang mau tahu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Saya bukan mau nakut-nakuti, tidak. Yang tidak berzakat, duit itu akan keluar dengan caranya sendiri. Ini kisah nyata nih Bapak Ibu, true story. Kawan saya petugas amil zakat, datang ke rumah orang kaya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Haji ini kaya, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Jadi maksud kami, Bapak mungkin susah mau menyalurkan zakat, kami bisa. Silakan bayar ke kantor kami atau bayar di sini bisa juga. Apa kata dia? Kalian nampak saja saya kaya, utang saya masih banyak. Ini rumah saya ini 5 miliar. Ini mobil saya ini 2 miliar. Jadi Bapak tak bayar? Oh tidak. Oke lagi gitu Pak Haji. Mereka balik. Tak sampai setahun Bapak ini datang ke kantor. Itu Pak Haji yang kemarin. Iya. Alhamdulillah sudah terbuka pintu hidayah. Silakan masuk Pak. Bapak mau bayar zakat? Enggak, ada enggak zakat untuk saya? Kisah nyata, true story. Mau jumpai orangnya, bisa saya jumpakan dengan petugas kawan saya, sama-sama alumni Mesir. Begitulah kalau Allah mau mengambil, maka hati-hati. Pergi ke kantor ATM, mau ambil duit. Begitu keluar dari ATM, datang orang menepuk bahu dari belakang. Tatap mata saya, tatap mata saya. Berapa pin Anda? Langsung keluar, hilang. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk, makin sakit. Dicucuk pakai jarum, akupunktur, makin sakit. Tak mempan pakai jarum, pakai paku payung, makin sakit. Nah, akhirnya dibawa ke dokter di Singapura. Dokter Cina pakai martel kecil aja, pukulnya lutut. Ayah, lapuk lah lama pakai. Jadi gimana dokter? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina. Berapa harganya? Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Itulah duit yang kau simpan tadi. Gimana? Udah ada terasa badannya udah. Saya bukan nakut-nakutin.
Ingat, kau simpan dia di bawah bantal, kau simpan dia di bawah kasur, kau simpan dia di ATM sampai masanya hilang. Yang kekal abadi mana? Yang kau bangunkan ke musola kecil, yang kau bangunkan ke lokal MDA, yang kau bayarkan ke sekolah anak yatim. Anak yatim ini saya biayai sampai selesai S1 press. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita kaya-kaya sehingga bisa menyekolahkan anak yatim. Besok balik dari kantor pergi ke tempat panti asuhan. Assalamualaikum Pak Panti. Ya. Berapa anak yatim sini? Aku mau mengamalkan ceramah Ustaz Somad tadi malam. Mau kubayarkan semua. Berapa anak yatim sini? Ada 100 orang. Keluarkan, mau kubayarkan. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Kebetulan duit kita tak cukup kan? Bapak 3 orang, bapak 3 orang, bapak 3 orang, ibu 3 orang. Ada kita 100 orang. 100 kali 3 menjadi 300. Kalau cuma beramal sebatang lidi tak bisa buat apa-apa. Tapi kalau satu lidi diikat, maka insya Allah. Makanya bayar zakatnya ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Saya pertama kali diundang di Aceh ini 2017 atau 2016. Waktu itu perolehan zakat kabupaten, saya ceramah lah. Saya dari Riau, ada satu kabupaten di tempat saya, zakatnya 10 miliar. Selesai pengajian kami pun makan. Berapa tadi Ustaz Somad? 10. Di tempat kami ini 17 miliar katanya. Rupanya banyak pula dia lagi. Oleh sebab itu maka kalau Ustaz Somad yang ceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Khutbah Jumat berapi-api. Siapa yang tak bayar zakat? Jamaahnya. Ustaz berapi-api, dia berair-air di bawah. Tapi ada orang yang tidak ceramah. Dia tidak pernah ceramah, diam aja. Tapi orang takut sama dia. Kenapa? Karena dibuatnya perda zakat, potong atas 2,5%. Siapa itu? Orang yang punya kekuasaan. Kira-kira kekuasaan itu penting apa tidak? Penting. Perda, peraturan daerah. Yang buat siapa? DPR. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz setuju enggak kalau saya jadi DPR? Mantap, mainkan. Apa nasihat Ustaz untuk saya? Kalau Bapak duduk nanti di sana, keluarkan 3. Pertama, perda zakat, potong atas PNS kabupaten. 2, keluarkan perda berbusana muslimah. Jangan sampai anak gadis roknya pendek setengah tiang. 3, perda masukkan pendidikan agama ke sekolah umum SMP dan SMA. 5 pelajaran, Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Gimana, siap? Bukan Bapak saya tanya. Ini saya menanya caleg ini. Ini telepon belum putus lagi. Nanti ada giliran Bapak baru saya tanya. Kita ulang balik ya. Kita ulang balik. Kalau Bapak nanti duduk di situ, perjuangkan 3. Pertama, perda zakat, PNS potong atas kabupaten. Kedua, perda berbusana muslimah. Jangan lagi anak gadis membuka jilbab bagi yang muslimah. Yang ketiga, masukkan 5 pelajaran agama. Bapak siap? Oh, siap Pak Ustaz. Sudah 5 tahun tak ada dia nelpon saya lagi. Entah dia duduk, entah terduduk. Wallahu alam, tak tahu kita.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bagi yang mencalonkan. Adapun bagi yang memilih, siap memilih caleg-caleg yang menyolong agama Allah. Itu baru untuk yang ini. Kalau kau sanggup, calonkan dirimu. Kalau kau tak sanggup, kau mencucuk aja. Tanggal 17 nanti cucuk. Cus. Ibu-ibu tak usah pakai paku, ambil tusuk konde. Tusuk. Inna sama, telinga, dengar baik-baik. Ini orang ini siapa dia? Latar belakangnya apa? Peduli tidak dia pada agama? Wal basar, pandang baik-baik, tengok mukanya. Ada tak tanda-tanda menipu mukanya? Dari mana kita tahu dia menipu? Tidak, tengok balehonya, tengok mukanya. Kalau balehonya putih, mukanya hitam, pembohong itu. Jangan muka awak pula yang ditengok orang. Untung tertutup daun. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Gunakan mata, pandang tengok baik-baik. Tapi mata menipu, betul? Mata menipu. Berapa kali kita tengok perempuan mukanya putih, tangan hitam. Dari jauh cantik, begitu dekat macam aspal lah. Rupanya bedak keli 2 inci. Nah, ada satu yang tak bisa ditipu saudaraku. Apa dia? Hati nur. Nur, hati yang diterangi cahaya. Makanya doa salat tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Jadikan di hatiku cahaya, maka akan bercahaya. Kenapa ibu itu mengamuk? Oh, mereka minta bapak duduk karena mereka terhalang di belakang. Orang tu mau menengok, Ustaz Somad tu ada tak di alam nyata? Kami asyik menengok dia di YouTube aja. Pas ditengoknya, jauh lebih muda ternyata. Sebetulnya muda tak muda ini karena pengaruh baju ini juga. Selama ini pakai baju putih aja. Malam ini dikasih baju kuning, lengkap dengan hijau, merah, lengkap semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Udah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kehormatan luar biasa. Bapak Ibu kalau menjadi PNS, alhamdulillah. Tidak PNS, rezeki tak berpintu, betul? Saya waktu ikut tes PNS, saya tes PNS. Pak, ya, ini formasinya apa? Penyuluh. Penyuluh. Saya sangka nyuluh durian. Penyuluh apa? Penyuluh agama Islam. Saya tengok di map saya nomor 62. 62. Kalau boleh tahu Pak, yang lulus berapa orang? 1. Yang ikut 62. Berarti kalau saya nyogok, ada 61 orang mendoakan saya mati tegak. Ya Allah, rezeki kami diambil dia, mati tegak lah dia. Itulah banyak yang mati tegak. Mati. Jadi Ustaz ikut tes PNS, tak jadi. Pas hari tesnya sudah lengkap semua, fotokopi, KTP, kartu keluarga semua. Pas hari tesnya, hari yang sama tes dosen. Pilih 2, penyuluh apa dosen? Penyuluh apa dosen? Penyuluh terang, dosen 2 sen. Dosen, tapi kita S2, tanggunglah penyuluh. Saya ikut tes dosen. Tes.
Pas hari terakhir lulus tak lulus, saya tanya emak saya, mak, aku mau tes ini katanya orang pakai backing, pakai duit cemana? Aku tak ingin punya anak jadi makan haram. Itu pentingnya peran ibu-ibu. Ibu nanti kalau ada anak mau nyogok, panggil dia, sini kau nak. Kau ku kandung 9 bulan 10 hari di sini tempatmu. Kususukan kau 2 tahun. Meregang nyawa aku melahirkanmu. Aku tak ingin melahirkan calon penghuni neraka jahanam. Nasihat ibu luar biasa. Nasihat ustadz mungkin tak masuk ke telinganya. Dulu kata orang-orang tua, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih ada tersangkut di dalam. Sekarang enggak. Masuk dari kanan, keluar juga kanan. Mental. Maka nasihat saya tak masuk, tapi nasihat ibu masuk ke kepalanya. Jangan kau menyogok nak, jangan kau makan haram nak. Saya ingat betul nasihat emak saya. Apa kata dia? Kalau memang di situ rezeki kau nak, kau lulus. Kalau tapi tidak rezeki, rezeki tak berpintu. Mungkin di tempat lain rezeki kau. Tak akan ada mungkin makhluk di atas dunia ini yang tidak diberi Allah Ta'ala rezeki. Maka bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah. Ikut saya tes, alhamdulillah lulus. Jadi yang dari tadi saya ceramah PNS, mungkin ada dalam pikirannya, ini ustadznya nyindir-nyindir PNS, jangan-jangan karena dia tak lulus nih. Karena banyak juga orang berapi-api. Apa itu PNS? Apa itu PNS? Kenapa Bapak marah betul sama PNS? Aku tak lulus kemarin. Saya lulus. Sampai sekarang saya PNS. Oleh sebab itu maka ini nikmat besar. Tapi bukan berarti yang tidak PNS rezeki tak berpintu. Banyak kawan-kawan saya, saudara-saudara saya. Pergi saya rumah makan, saya tengok rumah makan. Mantap rumah makan. Makan saya dalam. Pas sedang makan, saya tengok kawan saya SMA dulu. Ngapain dia di sini? Kok ngapain di sini? Dia senyum aja. Udah lama sering makan sini, dia senyum aja. Pas giliran bayar, gak usah bayar pak, itu yang punya. Rupanya punya kawan. Saya tengok mobilnya mewah, karyawannya lebih 10 orang. Mobil saya tanya, kok punya tuyul berapa? Gimana ceritanya kau punya bisnis gini? Mat, ketika dulu kalian kuliah, aku tak bisa kuliah. Aku susah karena aku anak yatim, susah. Tapi aku mulai bintis bisnis, rintis terus. Sekarang berhasil. Karyawannya diberangkatnya pergi umroh. Dia haji, istrinya haji, rezekinya barokah. Infak, zakat, sedekah. Bisa pula berbagi kepada anak yatim, fakir miskin. Lebih kaya pula dia daripada PNS. Itulah makanya jangan mengukur rezeki orang. Yang lulus PNS, lanjutkan. Jadikan dia sebagai lahan untuk beramal soleh. Yang tidak lulus, jangan sampai pakai dukun. Ini dukun. Oh Pak Dukun, aku sekarang mau tes, tinggal 2 lagi, tinggal interview 2 lagi. Jadi gimana caranya? Tolong kau matikan yang satu ini. Kata Pak Dukun, bisa kau ambilkan air liurnya? Bisa. Akhirnya mengikuti kawan itu lah. Kapan dia meludah? Wih, kata sambil. Bacakan Dukun itu lah. Kenapa tak boleh berdukun? Karena dukun berkawan sama setan. Apa beda setan sama jin Pak Ustadz? Nama komunitasnya jin. Jin yang jahat tuh namanya setan. Induk setan tuh namanya iblis. Setan itu terbagi 2. Ada namanya setan korin. Waktu saya lahir ada setan ikut. Itulah yang menyucuk pusat kita. Makanya kita nangis waktu lahir. Wih, wih. Ada bayi lahir ketawa. Ada bayi film hantu. Waktu bayi lahir menangis. Kenapa? Setan itu waktu lahir ikut. Pas kita mau makan, dia mau ikut makan. Tapi tadi tak jadi dia ikut makan karena kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Pas kita mau masuk kamar mandi, dia mau ikut juga. Bahkan setan-setan itu streaming juga. Dihidupkannya kamera. Streaming dia sama kawan-kawannya. Nah ini kawan aku sedang berak kata dia.
tapi kalau sebelum masuk kita baca doa, langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maaf cakap pada tengku-tengku alim ulama, ketika mau berhubungan pun setan itu mau ikut juga. Tapi ketika orang Islam baca doa tak jadi dia ikut. Makanya kadang ada anak-anak itu kita tengok macam setan. Nah, itu ikut setan kontribusi. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini jin yang ikut. Saya ceramah ini pun diikuti jin. Ada jin saya itu yang ikut. Kemana saya pergi ikut. Makanya nanti kalau ada di antara bapak ibu, ketika udah saya meninggal, ada nanti orang kerasukan. Assalamualaikum. Kau siapa? Aku Abdul Somad. Tapi Ustaz Abdul Somad sudah meninggal. Aku adalah rohnya. Betul nih Ustaz Somad? Sudah, iya, kau napa nanya juga. Itu bukan roh saya. Itu adalah jin korin yang dulu selalu mengikuti saya. Ketika saya mati dia tetap hidup. Maka kalau ada istilah panggil roh, tak ada. Ini namanya jin korin. Jin korin ini ikut sama orang. Bapak ada jinnya, saya ada, ibu ada. Tapi ada pula jin yang tak jelas kerjanya. Di bawah pokok kayu, di warung-warung kopi. Itu namanya jin non-job. Tak jelas kerjanya. Nah, itu. Nah, ini bahaya juga dia ini. Oleh sebab itu maka anak-anak gadis, sebelum kalian bangun pagi sebelum pergi kalian baca Qul huwallah, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul binas sekali, ayat kursi sekali. Ulang. Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul binas sekali, ayat kursi sekali. Qul huwallah Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul binas sekali, ayat kursi sekali. Baca pagi sama mau tidur nanti malam. Baca, diembuskan ke tapak tangan. Sapukan ke muka, ke badan, kepala. Mana tahu kalian cantik dipelet sama anak lajang. Hai adik, godain kita dong. Apa? Kau mau sama aku kucing kurap? Cui. Diambilnya air ludah. Disantetnya kalian. Apalagi kalian yang lajang-lajang. Yang lajang pun bisa juga disantet. Siapa yang melajang kalian? Yang menyantet kalian? IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Tengoknya mah ganteng kali abang tuh, kata dia. Bang, mau tak nikah sama aku bang? Apa? Kau janda yang gadis saja ngeces. Kau pula mau ngejar aku? Awas. Ini dukun-dukun ini. Ustadz ngomong dukun nggak takut Ustadz sama dukun. Apa saya takutkan? Begini banyak orang mendoakan saya. Tengku-tengku ulama-ulama mendoakan saya. Dukun-dukun, taubatlah kalian dukun. Mak, balik nanti pas malam tidur sendiri di kamar ngeri juga ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tak lulus boleh jadi asa antakrahu syai'a. Boleh jadi kau benci, kau tak suka, tapi sebenarnya ada hikmah di balik itu. Naik mobil dari Bandung sampai di tengah jalan macet. Maki-maki, sumpah serapah. Kenapa macet? Kenapa terlambat? Kenapa supir taksi ini bodoh kali? Kenapa ini? Sampai ke airport, apa kata? Close, mohon maaf pak, sudah terlambat. Tolonglah tiket saya hangus, tidak bisa, terlambat. Ya Allah, pesawat terbang meleleh air mata. Di menit yang ke-13, alhamdulillah. Apa pula alhamdulillah pesawat meledak? Yang tadi sumpah serapah, yang tadi mencaci maki, yang tadi menangis kenapa pesawat terlambat, ternyata ada hikmah. Coba kalau ikut tadi mati. Makanya kita ini tak tahu entah apa yang akan terjadi di masa akan datang. Yang penting kita usaha, tawakal,
Berdoa, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Usaha masuk kantor, sudah. Jujur, amanah, sudah. Berdoa kepada Allah. Ini banyak orang sekarang tak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak berdoa? Yang lama aja belum kabul, ngapain sampah? La ilaha illallah. Doa lah, sombong. Doa, angkat tangan kepada Allah. Doa. Nanti di akhir majelis kita akan berdoa. Ceramah 3. Pertama tausiah, kedua menjawab pertanyaan, habis itu berdoa kepada Allah. Jadi saya mulai ceramah jam 9. Sekarang pas jam 10. Udah 60 menit saya ceramah. Cepat betul waktu berlalu di Gayo Lues. Nah ini surat masuk. Saya sangka tanah wakaf lagi. Pak Ustadz, semoga selalu diberikan kesehatan. Inilah yang membuat Ustadz Somad sehat. Tadi pertanyaan Ustadz Hanafi yang ketiga, apa yang membuat Ustadz sehat? Ustadz minum apa? Masih teh manis. Kenapa Ustadz sehat? Yang membuat sehat, orang sebanyak ini berdoa. Ceramah di Gayo Luas 3 kali. Asar, Isya, subuh. Macam makan obat. Bayangkan berapa jamaah yang berdoa, ya Allah sehatkan Ustadz Somad sampai pagi Jumat ya Allah. Setelah itu terserah kabupaten lain lah. Pak Ustadz, apa sama berbakti sama orang tua dengan berbakti sama mertua? Kau jumpa istrimu itu umurnya berapa? 25 tahun. Selama 25 tahun tuh ngasih makan dia siapa? Bapak sama emaknya. Sedangkan ayam saja tak dikasih orang. Ayam, ikan lele, tak akan dia kasih. Kenapa dia mau mengasih anak gadisnya kepada engkau? Sedangkan kau tak pula ganteng, PKI. Pendek kecil hitam. Kenapa dia mau mengasih kepada engkau? Emakmu sayang padamu karena kau anaknya. Ayahmu sayang padamu karena kau anaknya. Tapi ini bukan emakmu, bukan ayahmu, tapi mau mengasihkan anak gadisnya padamu. Kira-kira mana yang lebih hebat? Orang tua apa mertua? Mertua. Oleh sebab itu jangan kau beda-bedakan. Sayang kau pada emakmu, sayang pada emak mertuamu. Sayang kau kepada ayahmu karena dia memberikan anak gadisnya yang the best, yang terbaik. Inilah anak gadisku yang paling cantik. Padahal di kampung tuh banyak yang lebih cantik. Tentu anak dia dipujinya. Oleh sebab itu maka yang selama ini tak sayang pada mertua, balik dari pengajian ini mudah-mudahan sayang dia pada mertuanya insyaallah. Makanya carilah menantu yang soleh, bukan somat. Ustadz, kalau pergi ke Mekah untuk haji tapi uangnya pinjam dari bank boleh apa tidak? Bank Syariah, Bank Aceh Syariah, boleh. Masa masa ngutang ibadah Pak Ustadz? Boleh ngutang. Pak Haji pinjam duit 2,5 juta, aku mau kurban. Kurban bulan berapa? Bulan Zulhijjah. Nanti kelapaku panen bulan Muharram. Boleh. Ada yang akan membayarnya, boleh. Yang tak boleh itu Pak Haji pinjam duit 2,5 juta. Apa yang akan kau bayarkan? Kuserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tak boleh. Misalnya kau PNS, lalu pergi kau ke bank syariah, lalu kata orang bank syariah ini akadnya murabahah, nanti dapat bantuan. Sebelum berangkat sudah lunas. Saya tidak tahu di Gayo Lues. Kalau di Pekanbaru Riau, store 2017 berangkat 2031. 2030 malaikat maut datang. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji insya Allah. Ada satu kabupaten di Indonesia miskin susah, tapi jamaah hajinya terbanyak. Bupatinya cerita ke saya, Ustadz Somad, ini kabupaten miskin,
tapi jamaah hajinya terbanyak. Loh kok bisa gitu Pak Bupati? Orang kampung kalau tanam padi, pas nanam itu mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji. Pas dia nanam karet, mau pergi haji, mau pergi haji. Disampaikan Allah niatnya. Yang kampung lain dah mau kawin lagi, mau kawin lagi. Sampai juga, sampai juga. Insya Allah bisa dua-duanya insya Allah.